Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Motivasi Hidup. Kali ini kita akan bahas ciri-ciri tubuh yang mungkin dipenuhi aura negatif. Jangan lupa like, share, dan tentu saja subscribe. Yuk gaskan, apa aja sih tanda-tandanya? Malas mandi dan jarang mandi. Kondisi malas mandi dapat mencerminkan kurangnya motivasi atau keengganan seseorang untuk menjalani aktivitas kebersihan pribadi. Sedangkan perilaku jarang mandi menunjukkan bahwa seseorang tidak secara teratur menjalani rutinitas mandi, yang dapat mempengaruhi kesehatan kulit dan kebersihan diri secara umum. Perilaku malas mandi dan jarang mandi juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti gaya hidup yang sibuk, kesehatan mental, atau kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan diri. Penting untuk memahami bahwa menjaga kebersihan pribadi memiliki dampak positif tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga pada kesejahteraan mental dan sosial seseorang. Selanjutnya, selalu merasa lemas dan tidak semangat hidup. Mungkin perasaan lemas dan kurang semangat hidup dapat mencerminkan adanya beban emosional atau stres yang berlebihan. Penting untuk mencari dukungan dari orang terdekat atau profesional kesehatan mental untuk membantu menjelaskan dan mengatasi perasaan tersebut. Selain itu, kurangnya motivasi hidup bisa juga disebabkan oleh kelelahan fisik, kurang tidur, atau ketidakseimbangan dalam gaya hidup. Mencari keseimbangan antara pekerjaan, istirahat, dan kegiatan yang membangkitkan semangat dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan energi. Jika perasaan ini terus berlanjut, berkonsultasilah dengan profesional kesehatan untuk penanganan lebih lanjut. Berikutnya, 3. Malas beribadah. Maksud dari malas beribadah adalah ketidakmampuan atau ketidakhendakan untuk melakukan aktivitas ibadah secara sungguh-sungguh atau dengan penuh keterlibatan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya motivasi spiritual, gangguan konsentrasi, atau kesibukan yang menghalangi seseorang untuk mengalokasikan waktu untuk beribadah. Selain itu, malas beribadah juga dapat dipengaruhi oleh kondisi emosional atau psikologis, seperti rasa malas secara umum, kebosanan terhadap rutinitas ibadah, atau adanya perasaan kurangnya manfaat yang dirasakan dari ibadah tersebut. 4. Sering mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk seringkali dapat mencerminkan ketegangan, kecemasan, atau ketidaknyamanan emosional yang mungkin sedang dialami seseorang dalam kehidupan nyata. Mimpi tersebut bisa menjadi cara otak untuk memproses atau mengatasi stres dan konflik yang ada. Selain itu, mimpi buruk juga dapat menjadi cermin dari perasaan takut, rasa bersalah, atau ketidakpastian yang menghantui pikiran seseorang. Faktor-faktor seperti kelelahan, perubahan hormon, atau pengaruh lingkungan juga dapat berperan dalam memicu mimpi buruk. Penting untuk diingat bahwa interpretasi mimpi bersifat subjektif. 5. Bicara tidak nyambung. Bicara tidak nyambung dapat mencangkup melompat-lompat antara topik tanpa hubungan yang jelas, mengalami gangguan pemikiran, atau menyajikan ide yang sulit dipahami secara kontekstual. Selain itu, bicara tidak nyambung juga bisa disebabkan oleh kurangnya fokus, kebingungan, atau gangguan kognitif yang membuat seseorang kesulitan menyampaikan pesan secara kohesif. Hal ini dapat mempersulit komunikasi dan pemahaman antar orang yang terlibat dalam percakapan. 6. Mudah stres. Stres ialah perasaan tekanan atau beban emosi yang timbul akibat tuntutan atau situasi yang menantang dalam hidup. Stres boleh muncul apabila seseorang merasa tidak mampu menguruskan tugas atau masalah dengan baik.
dan ia seringkali disertai oleh perasaan gelisah atau ketegangan. 7. Sering menyendiri. Perilaku menyendiri secara berlebihan dapat meningkatkan risiko perasaan kesepian, kecemasan, atau depresi. Hal ini juga bisa mempengaruhi secara individu berinteraksi dengan orang lain, sehingga menciptakan kesan negatif dalam interaksi sosial. Sering menyendiri juga dapat menghambat perkembangan keterampilan sosial dan kemampuan berkomunikasi. Ia mungkin berdampak pada hubungan interpersonal. Selain itu, isolasi diri dapat menciptakan lingkungan di sekitar individu yang merasa kurang mendukung atau positif, menyebabkan penurunan mood dan kesejahteraan secara keseluruhan. 8. Suka marah tidak jelas. Perilaku tersebut mungkin mencirikan seseorang yang rentan terhadap perubahan mood yang tiba-tiba atau memiliki reaksi marah yang tidak profesional terhadap situasi yang sebenarnya tidak memerlukan respon emosional yang kuat. Selain itu, suka marah tanpa jelas juga dapat mencerminkan ketidakmampuan seseorang dalam mengelola emosi dengan baik atau mungkin adanya ketegangan internal dan bukan terselesaikan. Terima kasih sudah menyimak informasi menarik kita hari ini. Jangan lupa untuk memberikan feedback atau ide topik yang ingin kalian lihat di video berikutnya. Kalau kalian suka, jangan ragu untuk like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus memberikan konten-konten bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap positif dan selalu ingat kehidupan ini indah. Selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.